bisa target ke 1477 lalu ke 1674. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, sedikit iklan buat kawan-kawan yang masih bingung untuk bisnis saham. Yuk ikut belajar dengan kami. Minggu depan, malam minggu 27 Februari 2021, kita ada kelas lagi ya. Kemarin malam minggu kemarin kita ada kelas untuk menentukan support dan resisten, dan alhamdulillah minggu depan kita ada kelas kembali. Bagi kawan-kawan yang masih bingung nih untuk berbisnis saham dan masih ikut-ikutan, yuk belajar supaya kawan-kawan bisa analisa sendiri ya. Konfirmasi pendaftaran bisa WA di 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, hari ini perdagangan tanggal 22 Februari 2021 dan IHSG hari ini memang kalau candle di sini terlihat merah ya, tapi sebenarnya kalau kita melihat dari closing di harga kemarin dan closing di hari ini menunjukkan kenaikan ya. Nah, walaupun di sini ada sedikit gap. Nah, ini ada gap kecil ya di sini ya. Tapi kalau melihat dari chartnya, nah ini ya sudah saya gambarkan beberapa hari yang lalu bahwa IHSG ini bakal sideways dulu ya. Nah, ini kita tengok sideways dia. Di hari ini sempat tertinggi di harga 6.312 lalu turun kembali dengan closing di harga 6.255. Nah, ini belum bisa ditembus ya, 6.314 ya ini ya, tertinggi ini ya. Ini masih belum bisa ditembus. Ya, kemungkinan bakal bermain di area-area sini dulu. Nah, selama dia masih berada di atas MA5, masih oke deh. Kalau MA5-nya jebol, ya kemungkinan dia bakal tes di MA20 atau turun di kisaran Fibonacci di 0,7-nya ya di 6.135. Kita selalu optimis ya, IHSG bakal melanjutkan kenaikan ke harga 6.500. Di sini bahkan harapannya sih bisa lanjut ke 6.800 ya. Nah, melihat dari perdagangan hari ini, saya akan mereview saham yang hari ini cukup lumayan bagus ya, adalah PTBA. PTBA hari ini keluar dari zonanya ya. Di sini zonanya ada di harga 2.650. Nah, ini sudah ancang-ancang saya dari beberapa hari yang lalu, dan kawan-kawan di keluarga Oke Saham juga sudah saya wanti-wanti ya. Kalau seandainya dia close atau dia lewatin 2.650, ayo ambil gitu. Jadi memang tadi ketika sudah melewati 2.650, duluan langsung panik buy kawan-kawan semua, dan alhamdulillah hari ini bisa tembus di 2.740. Nah, kalau kita melihat di sini ya, nah ini ada supportnya di 2.680 ya. Saya tarik ya, ini support lamanya. Nah, ini sebagai titik dari support sekarang ya di 2.680. Nah, karena dia sudah berada di atas 2.680, nah targetnya selanjutnya semoga bisa ke 3.180 ya. Tapi target terdekatnya sih bisa ke 3.000, atau kalau kawan-kawan yang mau jual cepet deh, nah ini bisa di area di kisaran 2.850 ya di sini. Nah, ini bisa jadi areanya untuk PTBA. Jadi kalau seandainya besok turun dulu di kisaran 2.680, ya tambah muatan lagi. Nah, untuk PTBA ya. Nah, saya juga merekomendasikan nih PTBA buat kawan-kawan yang mau masuk, karena bulan 3 itu adalah, bulan 3 dan bulan 4 itu adalah waktunya bagi-bagi dividen ya, musimnya dividen, dan PTBA ini adalah salah satu perusahaan yang rutin membagikan dividen dan jumlah dividennya juga cukup lumayan ya. Nah, selain PTBA yang memiliki dividen cukup bagus dan berhubungan dengan batu bara, itu adalah ITMG. Nah, ITMG ini juga dividennya cukup jumbo ya, cukup luar biasa, dan hari ini juga candle dan volumenya juga cukup bagus. Nah, kalau seandainya dia bisa keluar dari zona sideways besarnya ya di sini, nah ini dia bisa breakout di atas 1325 ya di sini. Ini kemungkinan dia bakal terus melanjutkan ke harga 15.000. Nah, ini cukup menarik juga untuk untuk ITMG. Nah, bisa deh kawan-kawan cicil di sini selama dia masih berada di atas MA5. Oke, masih oke deh untuk ITMG.
karena dividennya cukup bagus juga, dan kemungkinan juga di bulan 3 dan bulan 4 ini nanti dia bakal memberikan dividen yang cukup bagus ya untuk ITMG. Selanjutnya banyak loh yang bertanya saham kepada saya, yaitu adalah Agro. Nah, melihat Agro hari ini dia closing di kisaran 1275. Masih oke deh menurut saya, dia sudah melewati resistnya di sini. Ini garis sideways dia dilewati hari ini. Terus dia juga naik di atas Fibonacci 0,5 di 1213. Nah, ini cukup menarik gambarannya. Nah, ini kan volumenya juga cukup bagus. Target selanjutnya adalah 1322. Nah, jadi kalau seandainya dia turun di 1200, nah bisa diserok. Nah, targetnya ke 1322 ya, di ring area sini untuk Agro. Kalau seandainya kawan-kawan masih sangat-sangat sabar, bisa target ke 1477 lalu ke 1674. Selain itu saya akan membahas, ada yang bertanya terkait ACST. Nah, ACST hari ini memang turun di bawah MA5 ya. Nah, ini MA5-nya masih di atas, tapi dia tertahan di sini di MA20 di 395 dan hari ini ditutup di 398. Kawan-kawan yang mau masuk di ACST, seandainya mau masuk ya, bisa diperhatikan, tapi ini ACST masih dalam fase sideways panjang. Ini sideways ya. Nah, dia masih masuk di fase sideways di sini. Jadi kalau mau yang tipikal sabar, boleh deh untuk masuk di ACST. Tapi kalau seandainya yang nggak sabaran, yang satu hari baru naik cuma 1% atau turun cuma 1%, langsung ribut nanyain terus, ya nggak cocok masuk di ACST untuk sekarang. Tapi kalau kawan-kawan yang masih sabar, boleh dia ada di ACST selama dia masih berada di areanya di 388 sampai ke 436. Nah, ini boleh deh bisa dilirik untuk ACST. Walaupun di sini juga stochastiknya juga masih menunjukkan penurunan ya. Jadi memang kawan-kawan bisa tengok nih selama dia masih bertahan di atas MA20-nya di harga 395. Boleh deh masih bisa di hold ya. Nah, terus hari ini kawan-kawan juga dari keluarga Oke Saham alhamdulillah mendapatkan rezeki dari Alfamart ya. Nih, AMRT. Nah, kebetulan alhamdulillah dapat dari kisaran harga 820 sampai 850 ya, dan bisa TP di harga 950 hari ini alhamdulillah. Nah, ini juga cukup menarik Alfamart ini. Kalau kita melihat volumenya hari ini cukup luar biasa untuk Alfamart ya. Nah, ini yang menarik bagi saya adalah sekarang ini kan lagi booming bank-bank digital tuh. Jadi kemungkinan ke depannya mungkin banyak nanti pembayaran memang menggunakan aplikasi. Nah, seperti yang kalau kita tahu kan ada seperti GoPay atau OVO dan lain-lain. Nah, Alfamart ini kan juga pembayarannya mungkin ke depannya bakal bekerja sama juga dengan bank-bank digital untuk pembayarannya. Jadi makanya bisa ditengok deh Alfamart ini untuk kawan-kawan cermati. Nah, siapa tahu kalau seandainya ada volume besar di Alfamart bisa nebeng masuk ya. Nah, ini stop lossnya kalau kita mau tengok di sini, ini ada resistnya di sini, tertingginya di sini di kisaran harga 850 ya. Ini 850 ini supportnya. Jadi bisa dipertimbangkan buat kawan-kawan untuk di AMRT. Selanjutnya saya bakal membahas BBKP. BBKP Bank Bukopin ini lagi sideways ya. Nah, ini kita tengok ya, di sini area sidewaysnya ada di area Fibonacci di kisaran 530 di sini sampai dengan 590. Nah, ini ya, kita tengok MA5-nya di 550 dan closing di 555. Nah, kalau kawan-kawan yang masih punya BBKP, cermati ya, kalau seandainya dia turun di kisaran 520, bisa bantu serok deh untuk kembali dijual di kisaran harga 590 atau 580 ya di sini. Jadi kisaran 580 sampai 590 untuk BBKP. Hari ini volumenya juga lumayan besar ya dari beberapa hari, tapi memang belum lebih besar dari volume rata-rata di 20 hari. Selanjutnya saya akan membahas terkait permintaan analisa untuk BBNI ya. BBNI kalau melihat dari chartnya, kita bisa melihat kalau BBNI ini sedang downtrend ya. Nah, ini melihat ya di sini dia sudah berapa hari turun.
Walaupun sebenarnya kemarin sudah sangat bagus ya, dia berada di golden cross di atas MA20, MA5-nya, dan sudah berani naik, lalu turun menyentuh MA20 dan gagal naik, dia untuk turun terus ya. Nah, kawan-kawan yang punya BBNI, ini bisa kalau menurut saya sih bisa dikeluar dulu deh untuk BBNI kalau memang melihat dari chart seperti ini. Atau nanti tunggu, mungkin dia bakal mantul di kisaran 5.500 ya, atau kisaran 5.200. Jadi untuk BBNI yang masih punya BBNI, keluar dulu deh kalau melihat dari sini. Walaupun di 2 hari ini ini closing di 5.925, terendahnya di 5.925. Jadi memang sudah tertahan dulu di 5.925. Kita tengok besok kalau seandainya membentuk lower low lagi di bawah 5.925, berarti memang dia sudah masuk ke fase downtrend. Jadi lebih baik keluar dulu deh sampai dia menunjukkan kuat untuk rebound ya. Lalu ada juga yang merequest saham Antam. Nah, melihat dari Antam hari ini, dia kan closing di harga 2.950. Nah, ini melihat dia berada di atas Fibo-nya ya, di atas ini Fibonacci-nya di 2940 ya. Dan ini kalau kita melihat di sini tertinggi di 2970. Nah, kalau menurut saya sih masih oke untuk Antam. Nah, jadi apalagi kalau kawan-kawan lihat hari ini Antam itu di buy asing cukup banyak ya. Nah, ini kita tengok Antam. Nah, di sini Antam kita tengok dia dibeli asing sampai 390 triliun ya. Ini cukup luar biasa nih Antam. Jadi yang punya sabar untuk Antam ya menurut saya sih masih oke aja sih. Bisa di hold kuat. Karena tahun ini adalah menurut saya adalah tahunnya dari komoditas yaitu nikel. Jadi mau Tesla nggak jadi ke Indonesia malah memilih ke India, terserah deh. Tapi yang pasti nikel itu ada di Indonesia, jadi masih oke. Apalagi kalau kita tengok dari chart harga dari nikel ini terus mengalami uptrend ya, jadi bisa kawan-kawan hold Antam. Atau kalau seandainya dia turun bisa di upgrade deh. Nanti kita tengok lagi kalau seandainya dia turun ke harga berapa. Setelah itu saya akan membahas saham XL. Nah, XL ini kita tengok ya. Di sini dia punya support. Nah, di sini ya di bawah sini dia ada di harga 2120 dan hari ini tertahan juga di kisaran 2120. Nah, kita tengok di sini ini adalah supportnya. Nah, ini XL supportnya ada di 2120 ya. Kalau kita melihat dari garis ini, nah ini 2120 ini sering ditembus loh di sini. Kalau kawan-kawan bisa cek sendiri nanti di chart masing-masing. Nah, hari ini memang belum manggung deh, tapi saya sudah mulai cicil buy ya di XL. Jadi harapannya sih bisa curi start lah harapannya. Kalau seandainya dia bisa mantul kembali di sekitar 2120 bisa naik ke atas. Tapi kalau seandainya dia closing di bawah 2120 berarti saya keluar dulu. Nah, jadi resikonya kalau seandainya turun di 2120, tapi kalau rewardnya dia bisa kembali mantul ya. Selanjutnya saya akan membahas saham BRI Syariah. Nah, kalau melihat dari chartnya, ini masuk fase sideways yang lumayan panjang ya. Area sideways-nya berada di kisaran area 2610 sampai dengan 2970 ya. Nah, melihat closing hari ini, nah, dia belum bisa untuk naik di atas MA20 ya di sini. MA20-nya ada di harga 2790 dan sekarang closingnya masih 2770. Tapi, nah kita tengok ya, MA5-nya kita tengok ya, MA5-nya sudah ditembus dengan dia. MA5-nya untuk BRI Syariah di 2760 dan closingnya 2770. Sudah berada di atas MA5 ya. Besok kalau seandainya dia masih bertahan di atas MA5 atau bahkan bisa closing di atas MA20, ini cukup menarik ya, dengan target selanjutnya adalah 2910 di sini untuk area sideways-nya. Tembus di kisaran segini dia bakal lari ke 3800. Nah, itu ya buat BRI Syariah. Nah, kembali lagi ke iklan ya, buat kawan-kawan yang masih ikut-ikutan di bisnis saham dan juga masih belum punya trading plan di bisnis saham. Yuk belajar bersama kita di keluarga Oke Saham ya. Registrasi pendaftaran itu ada di 0812 7198 9398.
Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Minggu depan kita ada kelas ya di malam minggu supaya nanti di minggunya bisa istirahat dan Seninnya bisa dipraktekkan ya. Seperti kawan-kawan yang bergabung di keluarga Oke Saham. Malam minggu kemarin kita ada kelas juga ya. Dan ini adalah salah satu channel di keluarga Oke Saham. Dan malam minggu kemarin kita ada Zoom ya untuk belajar bersama-sama. Dan ini adalah rekamannya ada di sini. Dan ini adalah sedikit pantauan kita untuk di perdagangan di hari ini. Ada WiFi, ada LPKR, ada Temas untuk ada juga ESA, ada XL juga, ini kita pantau. Nah, ini adalah salah satu cuplikan di diskusi Oke Saham ya. Nah, hoki yang nyerok terakhir ARB, jadi di hari Jumat kemarin kawan-kawan nyerok hoki di ARB, alhamdulillah bisa cuan besar ya hari ini, kita panen. Terus Temas juga lumayan, tadi bisa tembus kisaran 3%-an di pembukaan. XL saya masih tes lot. Nah, kita juga masuk AMRT ya. Nah, saya juga masuk AMRT ya. Ini kalau tahan di 80 potensi ke 880 lewat itu 950. Nih ya bisa wow AMRT naik. Keren Pak Budi. Alhamdulillah kita dapat ya AMRT. AMRT alhamdulillah. Yuk cari lagi di running trade. TP di berapa? AMRT saya TP di 970. Terima kasih Pak Budi. Nah, Agro kemarin Golden Cross udah beli saran sudah floating 10%, alhamdulillah. Nah, Agro juga ya, Bandar lagi tes apakah di 1300 banyak yang buang atau enggak. Kalau enggak, diangkat lagi dan alhamdulillah bisa ke 1350-an ya. Dan ini ada beberapa cuplikan dari kawan-kawan yang chat langsung ya untuk belajar dengan kita. Ada Pak Sabil, Bu Diana, Pak Leonard, Bu Sasi, Pak Arif, Bu Glenda, Bu Indriati. Nah, ini masih belajar juga ya Bu Indriati dan rutin Bu Telasih juga masih sering bertanya-tanya. Jadi memang kalau kawan-kawan yang masih awam sekali di bisnis saham, yuk bisa belajar bareng-bareng bersama kita. Tanya langsung dengan saya supaya kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri. Jadi kawan-kawan juga yang masih belum bisa melihat support dan resisten dan masih ikut-ikutan, dapat pom-pom sana-sini dan tidak tahu mau buy di berapa dan sell di berapa, yuk belajar bersama kita supaya kawan-kawan bisa ada ilmu untuk buy dan sell. Jadi berbisnis saham itu kalau kawan-kawan yang tidak punya ilmunya seperti kawan-kawan mau menyeberangi pulau tapi kawan-kawan tidak bisa berenang ya. Nah, makanya belajar ilmunya bersama kita supaya kawan-kawan bisa mandiri dalam berbisnis saham. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau kawan-kawan yang punya request saham yang mau kita review bisa chat di komentar ya. Saya tunggu pendaftaran kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.